Apakah Rasul marah saat diusir? Inilah Rasul, seorang yang begitu lemah lembut, seorang yang begitu penyabar, seorang yang begitu sangat memberikan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin wa iyyakum rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah dan kita bersalat kepada Rasulnya, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil akhir. Ayyuhal kiram wa iyyakum rahimahumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan kajian-kajian sebelumnya dan pada hari ini masih tentang bab sabar, memasuki hadis yang ke-31. Hal apa saja yang terkandung di dalam makna-makna serta apa saja faidah-faidah yang bisa kita ambil, insyaallah pada hari ini kita akan mengkajinya. Namun sebelumnya seperti biasa, silahkan akhi untuk membacakan hadisnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 31. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabki inda kubri." Nabi melewati
kemudian dikatakan kepada wanita tadi, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tadi mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawwabin, namun tidak menemukan penjaga di pintunya. Faqala, kemudian wanita tadi berkata, lam a'rifka, saya tidak tahu jika yang itu engkau. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada benturan yang pertama. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum akhi atas penyampaian pembacaan materi kita hadis ke-31. Ayyuhal hadirun wa iyyakum rahimahumullah. Hadis ini sungguh hadis yang luar biasa, yang dengan hadis ini banyak sekali hikmah atas kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang wanita ini tadi. Kita sama-sama mengetahui bagaimanapun jika seseorang itu terkena musibah, pasti ia akan sedih. Tidak ada orang yang ditinggal, meninggal orang yang dicintainya, itu ia bahagia. Pasti ia merasakan sebuah kehilangan. Oleh karena itu, bagaimana Islam melihat ini semuanya? Maka berdasarkan keterangan-keterangan yang sama-sama kita dengarkan, bahwa Rasul pun mempunyai langkah-langkah yang sangat jitu. Di antaranya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat, baik yang dikenal maupun tidak. Seperti seorang wanita ini tadi, ketika ia tabaki inda qabrin, ia menangis di samping kuburan. Apa yang Rasul sampaikan nasihatnya? Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian apa yang dikatakan oleh seorang wanita tadi? Bahkan ia menghardiknya, mengusirnya, dan ia menyuruh Nabi untuk pergi, ilaika anni, pergilah dariku. Bahkan ia mengatakan, fa innaka lam tasub bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan seperti apa yang aku rasakan saat ini. Kemudian apakah Rasul marah saat diusir? Inilah Rasul, seorang yang begitu lemah lembut, seorang yang begitu penyabar, seorang yang begitu sangat memberikan toleransinya. Rasul begitu pergi. Kemudian setelah dikasih tahu, wanita tadi terkopoh-kopoh, takut, bingung dan seterusnya, maka ia datang kepada Nabi. Nabi pun dengan membuka tangan atas kedatangan wanita tadi. Masya Allah. Hadis ini hadis yang sangat populer, dan hadis ini hadis yang sangat banyak faedahnya. Di situ ditulis sampai berapa faedahnya? Banyak sekali. Masya Allah. Hadisnya pendek, tetapi faedah-faedahnya sangat luar biasa. Dan inilah nanti kita coba, kita kaji. Dan hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Sehingga secara kualitas hadis ini tidak perlu diragukan dan disangsikannya kembali. Baik guna untuk
banyak hasanah keilmuan, kita langsung ke faedah hadis. Yang pertama, faedah hadis ini ketidaksabaran bertolak belakang dengan ketakwaan. Jadi ketidaksabaran. Karena di hadis di awal tadi Rasul menyampaikan apa? Takwa dan sabar jadi satu. Ittaqillaha wasbiri. Namun ternyata terbalik. Siapa yang tidak bersabar berarti bertolak belakang dengan ketakwaan. Itu yang pertama. Kenapa kok bertolak belakang dengan ketakwaan, ketidaksabaran? Mari kita lihat beberapa hal. Pertama, sebab salah satu karakter orang yang bertakwa itu selalu sabar. Anak ulang, kenapa ketidaksabaran bertolak belakang dengan ketakwaan? Sebab pertama, salah satu karakter orang yang bertakwa adalah orang itu selalu sabar. Hal ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan di sebuah ayat di antara ayat-ayat Quran surat kedua ayat 177. Catat aja, nanti anak yang langsung membacanya karena ini panjang sekali. Di ayat itu sungguh sangat panjang sekali. Namun di akhir ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan apa? Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'th. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ayat yang luar biasa panjangnya, namun Masya Allah maknanya was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Jadi orang itu hendaklah landasannya semuanya sabar. Siapakah dia? Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu orang yang bertakwa apa landasannya? Sabar. Itu. Ini alasan pertama yang bisa Anda sampaikan. Alasan yang kedua, apa itu? Bahwa orang yang tidak terperdaya oleh dunia, siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah. Karena dunia dijadikan mazra'atul akhirah. Karena di dunia ia tahu hidup di dunia singkat, namun ia olah di dunia ini singkat tetapi Masya Allah bisa bermanfaat yang mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Jadi hidup di dunia yang sangat singkat ini ia betul-betul di-manage, betul-betul dimanfaatkan luar biasa. Maka orang yang tidak terperdaya dengan dunia, padahal dunia ini salah satu sifatnya adalah menipu. Maka lihat, orang yang tidak terperdaya di dunia, masalah dunia ini ada 5 karakter. Nomor 1 apa itu coba? Silahkan dibuka Quran surat ketiga atau Ali Imran ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar. Jadi kita hidup di dunia ini kendaraannya harus sabar. Dan Allah memasukkan sabar di urutan pertama. Kedua, wassadiqin, untuk mendapatkannya caranya harus benar. Wal qanitin, setelah mendapatkan untuk jalan kepada ketaatan.
Yang keempat, wal munfikin, untuk mensucikannya maka ia infakkan. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, ia selalu mensucikan, baik tadi malnya dengan infak dan jiwanya dengan memperbanyak istighfar, khususnya bil ashar, di waktu sebelum fajar. Inilah orang yang tidak akan tertipu terhadap dunia. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama tadi apa? Bersabar. Itu. Kemudian yang ketiga, kenapa ketidaksabaran bertolak belakang dengan ketakwaan? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan agar kita apabila terkena musibah, ujian-ujian yang kita tidak menyukai kita atau kita tidak menyukainya, Allah perintahkan wabasyiris sabirin. Allah memberikan, kabarkan kepada orang-orang yang sabar. Berarti ada pahala yang begitu agung dan mulia. Ini bisa dilihat di Quran surat 2 ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ wabasyiris sabirin. Perhatikan, Muhammad, sampaikan kepada umatmu bila terkena musibah, kabarkan bahwa kesabaran itu yang harus dilakukan. Ini poin pertama, yakni faedah pertama, ketidaksabaran bertolak belakang dengan ketakwaan. Faedah yang pertama.